Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim wa barikala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sobihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus mencari ilmu dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup para ulama besar. Sahabat cerita dan makna hidup. Pada episode kali ini, kita akan menyelami kisah perjalanan spiritual seorang ulama besar, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan bagaimana pergolakan batin beliau melahirkan kitab monumental Madarij As-Salikin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengeksplorasi episode-episode sebelumnya yang juga penuh hikmah di channel ini. Semoga setiap episode menjadi sumber inspirasi dan bahan renungan dalam menjalani kehidupan ini. Tema pokok bahasan episode 40. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Madarij As-Salikin, perjalanan menuju makrifatullah. Sahabat, berikut saya sampaikan biodata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nama lengkap, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'd bin Haris Az-Zari ad-Dimashqi. Lahir, tahun 691 Hijriah, 1292 Masehi, di Damaskus, Syam. Wafat, tahun 751 Hijriah, 1350 Masehi, di Damaskus. Guru utama, Syekh Ibnu Taimiyah. Karya-karya terkenal, Madarij As-Salikin, Zat al-Ma'ad, Ilam al-Muwaqqi'in, Tarik al-Hijratain, dan banyak lainnya. Sahabat cerita dan makna hidup, perjalanan spiritual Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sejak kecil, Ibnu Qayyim sudah dikenal sebagai anak yang haus akan ilmu. Ia berguru kepada banyak ulama, tetapi perjumpaannya dengan Syekh Ibnu Taimiyah menjadi titik awal perjalanan spiritualnya yang mendalam. Suatu ketika, Ibnu Qayyim bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, mengapa hati manusia sering gelisah meskipun banyak ibadah dilakukan?" Ibnu Taimiyah menjawab, "Hati yang gelisah adalah hati yang belum benar-benar bertaut kepada Allah. Ketika engkau merasa kosong meskipun telah banyak ibadah, mungkin niat dan jiwamu masih terikat pada dunia." Jawaban ini menggetarkan jiwa Ibnu Qayyim. Ia mulai memahami bahwa ibadah bukan sekadar amalan lahiriah, tetapi juga perjalanan menuju makrifatullah yang membutuhkan hati yang bersih dan ikhlas. Sahabat cerita dan makna hidup, Ibnu Qayyim melakukan perjalanan ke berbagai tempat, berinteraksi dengan banyak ulama sufi dan ahli fikih, mencari titik keseimbangan antara syariat dan tasawuf. Dalam perjalanannya, ia seringkali merenungkan pertentangan antara nafsu dan ketaatan, dunia dan akhirat, serta hakikat ketundukan kepada Allah. Sahabat, Madarij As-Salikin, cahaya dari pergulatan jiwa. Dalam kesunyian dan perenungannya, Ibnu Qayyim menyusun kitab Madarij As-Salikin yang menggambarkan tahapan perjalanan ruhani seorang hamba menuju Allah. Kitab ini terinspirasi dari Manazil As-Sairin karya Al-Harawi, tetapi dijelaskan lebih dalam dengan pendekatan Al-Quran dan Hadits. Sahabat cerita dan makna hidup, ada beberapa percakapan inspiratif Ibnu Qayyim untuk pejalan ruhani masa kini. Pada suatu malam yang sunyi, seorang murid mendekati Ibnu Qayyim dan berkata, "Wahai guruku, aku telah berusaha menundukkan nafsuku, tetapi semakin aku menolak godaan dunia, semakin kuat pula ia menyeretku. Bagaimana aku bisa menang?" Ibnu Qayyim tersenyum dan menjawab, "Wahai anakku,
Ketahuilah bahwa nafsu adalah bayangan kegelapan yang hanya bisa sirna dengan cahaya ilmu dan keikhlasan. Jangan kau lawan nafsumu dengan sekadar penolakan, tetapi penuhi jiwamu dengan cinta kepada Allah. Nafsu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan hati yang mengenal Tuhannya. Murid itu bertanya lagi, "Bagaimana aku tahu bahwa aku telah mendekati Allah?" Ibnu Qayyim menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Ketika dunia tidak lagi menggoyahkan hatimu, ketika pujian dan celaan manusia tidak lagi mempengaruhi jalanmu, dan ketika kau merasakan ketenangan dalam setiap takdir Allah, maka saat itulah kau telah mendekatinya." Murid itu pun menundukkan kepalanya dan berkata, "Ajarkan aku cara meraih hati yang bersih." Ibnu Qayyim menjawab, "Jangan biarkan harimu berlalu tanpa memperbaiki niatmu. Selalu periksa hatimu sebelum tidur, tanyakan, apakah aku lebih dekat dengan Allah hari ini dibanding kemarin? Jika belum, maka bangkitlah dan perbaiki. Karena perjalanan ruhani bukan tentang kecepatan, tetapi tentang keteguhan." Masya Allah, la quwata illa billah. Sahabat, disampaikan beberapa intisari kitab Madarij As-Salikin. Kitab ini membahas 3 tahapan utama dalam perjalanan spiritual. Tahapan pertama, tahali, membersihkan hati, meninggalkan kesyirikan, hawa nafsu, dan penyakit hati seperti riya dan ujub. Fokus pada keikhlasan dan kesabaran dalam beribadah. Tahapan kedua, tahili, menghiasi diri dengan kebaikan, menumbuhkan akhlak mulia seperti tawakal, ridha, dan cinta kepada Allah. Memahami hakikat ibadah bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai ekspresi cinta kepada Allah. Tahapan ketiga, tajali, pencerahan ruhani, mencapai kedekatan dengan Allah melalui kontemplasi, zikir, dan pengamalan ilmu. Merasakan ketenangan sejati dalam hubungan dengan Allah. Sahabat cerita dan makna hidup. Dari kisah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita belajar bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan instan. Ada rintangan, ada pertentangan batin, tetapi di sanalah letak kemuliaannya. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak secara eksplisit mengikuti suatu tarekat tertentu seperti yang dikenal dalam tasawuf tarekat sufi. Misalnya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, atau Syaziliyah. Namun, beliau sangat mendalami aspek spiritual Islam dan memahami perjalanan ruhani melalui pendekatan yang lebih berbasis ilmu, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan pengalaman langsung dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitabnya Madarij As-Salikin, yang merupakan penjelasan dari Manazil As-Sairin karya Al-Harawi, Ibnu Qayyim membahas tahapan-tahapan dalam perjalanan menuju Allah, suluk. Ini menunjukkan bahwa beliau memahami dan menghormati konsep perjalanan ruhani. Meskipun dengan pendekatan yang lebih berbasis Al-Quran dan Sunnah, serta menjauh dari unsur-unsur tarekat yang dianggap menyimpang dari syariat. Pendekatan Ibnu Qayyim terhadap tasawuf lebih dekat dengan tasawuf salafi, yaitu penyucian jiwa yang tetap berpegang teguh pada prinsip syariat Islam, tanpa mengadopsi unsur-unsur filsafat dan praktik tarekat yang dianggap berlebihan. Dalam hal ini, beliau banyak mengikuti pemikiran gurunya, Ibnu Taimiyah, yang mengkritik beberapa aspek tarekat yang dianggap menyimpang, tetapi tetap mengakui pentingnya penyucian hati dan kedekatan dengan Allah. Jadi, meskipun Ibnu Qayyim tidak menjalani metode tarekat tertentu, ajaran dan prinsip hidupnya sangat memperhatikan perjalanan ruhani seorang hamba dalam mencapai makrifatullah, dengan menekankan aspek ilmu, mujahadah, kesungguhan dalam beribadah, dan tazkiyatun nafs. Sahabat, insya Allah lain waktu kita ambil tema Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ahli fikih, teolog,
dan reformis Islam yang terkenal dengan pemikirannya yang tajam, kritiknya terhadap penyimpangan dalam Islam, serta usahanya dalam membela akidah dan syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Beliau lebih dikenal sebagai mujadid, pembaharu Islam. Sahabat, semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan beliau dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita dapat mengenal dari berbagai jalan, metode, thoriqoh, sebagai pembendaharaan ilmu dan wawasan, sehingga kita tidak mudah untuk menilai seseorang sesat, tanpa ada klarifikasi, menuduh bid'ah karena tanpa memiliki ilmu yang mumpuni, yang mengakibatkan perpecahan antara umat. Sahabat, sampai di sini dulu video episode 40 ini, walaupun dengan waktu singkat. Namun mudah-mudahan ada nilai yang dapat diambil untuk berpraktek dalam keseharian kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar sebagai interaksi kita, dan tentunya dukungannya dengan subscribe untuk mengikuti channel Cerita dan Makna Hidup dan telusuri. Simak semua video sebelumnya, tinggalkan like, selanjutnya share agar lebih banyak yang mendapatkan hikmah kebaikan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sobihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.